A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperkenankan kembali untuk bertemu dalam program IG Live Self Inquiry and Philosophy ini. Kita sudah mencapai episode ke-81 ya. Alhamdulillah. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang turut meramaikan, dan juga kepada Bang Dame. Kita akan bincang-bincang santai di sini. Teman-teman dimanapun sedang ngapain atau akan melakukan apapun, ya aku ucapkan terima kasih. Karena ini pada dasarnya perbincangan santai diselenggarakan setiap Kamis malam. Meskipun kemarin sempat libur ya, tapi kita berusaha setiap minggu itu selalu ada. Tapi hari yang selalu dipilih ya, yang kita suka pilih itu Kamis. Gitu. Seperti ya acara salah satu rekan kita, yaitu komunitas Jazz Kemayoran. Kalau dulu ya Bang Dame, ada Kamisan gitu. Ya, jadi semacam melanjutkan tradisi itu kita. Ini Kamisannya berbicara filosofis. Jammingnya bukan jamming musik, tapi jamming ide-ide. Jammingnya Jumat malam. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong Jumat malam, malam Jumat ya, sebenarnya malam Jumat ada semacam urban legend yang beredar di sekitar kita, yaitu malam Jumat itu ada hantu gitu Bang Leme, setan gitu kan. Ya pokoknya menyeramkan lah. Sangat berhubungan dengan topik kita kali ini teman-teman. Judulnya Angels and Demons, atau kalau diterjemahkan malaikat dan iblis atau setan. Sekalipun dua kata itu ya, iblis dan setan, cenderung dibedakan. Nanti kita masuk ke sana lebih spesifikasinya. Kita mendekati topik ini melalui perspektif self-inquiry and philosophy. Secara filosofis berarti kita tidak dogmatis, kita betul-betul semacam mengulik sampai akarnya. Jadi bukan hanya bertanya tentang definisi yang umum, tapi kita menggali sampai ke akar. Karena itu filsafat tidak bisa tidak radikal. Dia juga kritis. Kritis di sini bukan gua harus menang gitu. Itu sekarang ada kecenderungan pemahaman seperti itu kan kita. Kritik itu adalah lo harus gua hancurin dan gua yang bener, nggak gitu. Memang ada unsur penghancuran, tapi penghancuran ini harus diilhami oleh cinta akan kebenaran gitu, bukan untuk kemenangan. Jadi kritis itu bagus sebenarnya, justru malah harus kritis kita agar bisa sampai ke akar dari sesuatu. Semacam kita ini udah dibalut oleh banyak kemasan, apa sebenarnya yang berada di balik itu, harus ada kritik, harus ada penguraian. Literally kritik itu berarti penguraian. Nah itu filsafatnya teman-teman. Kalau self-inquiry, kita merelasikan objek-objek yang kita bahas itu kepada diri kita. Nah, ini menarik nih, karena apa yang kita bahas sekarang, Bang Dabe, adalah mungkin topik ini bisa dimasukkan ke dalam kategori kita meneliti doktrin-doktrin agama. Kan gitu. Salah satu janji kita sejak episode awal adalah kita akan meneliti secara seksama melalui filosofi dan self-inquiry, doktrin agama. Kita sudah bahas itu. Beberapa diantaranya kiamat, surga dan neraka, iman, awal dari kehidupan, Adam dan Hawa, dosa, lalu iman kepada yang gaib, itu apa maksudnya. Nah sekarang kita ambil angels and demons, malaikat dan setan. Yang menarik dari self-inquiry, apa nih malaikat dan setan itu? Karena itu, teman
teman-teman yang mungkin jeli akan mendeteksi adanya, mungkin aku agak menggiring gitu di dalam captionnya ya, caption undangan ini. Seakan-akan ingin menghancurkan distingsinya Bang Dame. Angels and demons, malaikat dan setan itu. Karena kalau ada kekuatan atau makhluk, prinsip dualitas itu ya direpresentasikan oleh malaikat dan setan. Itu kan dualisme paling dasar kan, baik dan buruk, hitam putih, cahaya kegelapan gitu Bang Damai. Nah, figurnya adalah malaikat versus setan. Sementara self inquiry teman-teman, metafisikanya non duality. Nah, itu gimana nih? Gimana kita bisa sebutlah mempertanggungjawabkan secara doktrin dari self inquiry itu? Apa nih? Apakah mereka ternyata interrelasi, mereka saling terhubung? Hubungannya itu bukan eksternal, tapi internal gitu. Bahwa ternyata, dan kita tahu itu ada juga loh ya di dalam mitologi officialnya kan, setan, iblis itu awalnya adalah malaikat, bahkan yang paling taat gitu terhadap Tuhan. Kok bisa dia melawan gitu? Ada satu pembacaan yang melihat malaikat itu bukan sebagai makhluk cahaya yang datang entah dari mana gitu. Sekarang ada banyak tuh video-video, terutama di TikTok gitu kan. Wah, ini ada penampakan cahaya, penampakan cahaya atau penampakan setan gitu. Kita dengar lah itu banyak sekali. Tapi apakah itu yang dimaksud malaikat dan setan di sini? Nah, ada pembacaan yang menyatakan bahwa malaikat ini adalah hukum alam gitu, hukum-hukum atau aturan-aturan yang tidak bisa dilawan. Pertanyaannya adalah, terus setan apa? Kan mereka selalu berhubung secara dualistik gitu. Apa dong setan dalam hal ini? Gitu. Oke, dari situ aja ya. Semoga bisa memicu diskusi kita. Teman-teman yang mau bertanya langsung aja taruh di kolom komentar. Apapun itu, mau pengalaman atau pertanyaan tentang dogma mengenai topik ini, terserah ya. Oke, kepada Bang Dame dipersilakan. Ini seru nih. Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah hadir. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini bisa bersama-sama belajar di Forum Suaguru melalui Instagram Live. Dan ini sudah episode yang keberapa Bang Arif ya? 81. 81, Alhamdulillah. Episode ke-100 aku siapkan tema penting. Wah banget episode 100. Iya. Jadi ini kalau bukan berkah izin dari Allah, ini tidak bisa istiqomah untuk ini. Mudah-mudahan pembelajaran memberi manfaat. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tadi pengantarnya udah bagus Bang Arif ya. Jadi kita mulai dari 3 pertanyaan penting dalam filsafat ya. Masih ingat teman-teman ada 3. What is that? Atau apakah itu? Adakah itu? Atau mengapa itu? Jadi kalau kita mau masuk ke ranah filosofi, tanyakanlah 3 itu. Apapun konten atau objek yang kita tanya. Nah sekarang objek yang mau kita teliti, kita kuliti, kita ingin ketahui melalui penelaran intelektual adalah malaikat dan iblis. Malaikat dan iblis. Iblis sama setan bedanya apa kan gitu juga ada jadi wacana gitu. Kalau secara teologi Islam yang tertulis di kitab suci, itu kan ada ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu kan. Di situ awalnya. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi gitu. Bumi itu berarti dimensi fisik kan, art di art, fil art. Nah setelah itu masih aman, tapi begitu mulai Allah memerintahkan malaikat itu bersujud pada ciptaan baru Adam, ya gitu. Adam itu khalifah,
representatifnya Tuhan di bumi gitu Bang, wakil Tuhan di bumi gitu loh. Jadi representatifnya Tuhan di bumi. Wah, kok saya menyembah itu? Kan engkau yang pantas kami sembah. Nah, disitulah. Jadi di sini mulai terbaca, terbagi dua. Ada yang patuh pada kata-kata Tuhan, yaitu menyembah apa? Itu ciptaan baru, khalifah. Ada yang setia gitu. Itu kira-kira. Nah, kalau dari sisi apakah malaikat itu, apakah setan itu kan ya jelas paradok nih Bang Arif. Ya. Jadi kalau dari sisi what is that, apa itu malaikat, itu kan pesuruh-pesuruh Allah gitu kan. Kalau iblis itu penentang gitu kan, penentang perintah gitu. Sederhananya begitu. Tapi kalau kita masuk kepada pertanyaan kedua, adakah itu? Adakah itu bukan maksudnya ada atau tidak. Keberadaannya itu pada level apa? Keberadaan imajinal, keberadaan fisikal, ataupun keberadaan intelektual, ataupun pada apa gitu. Di mana dia mulai menjadi duality gitu. Ya, kalau di level wujud, pada level wujud itself, suwung, nggak ada dualitas, berarti nggak ada malaikat, nggak ada iblis, nggak manifest lah gitu Bang Arif. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Tunggal menampil, mulai ada keberadaan-keberadaan, kualitas dirinya itu kan ada Rahman, ada Rahim, menghidupkan, mematikan Bang, ya kan? Dari dirinya gitu, keberadaan itu. Lalu begitu mulai makin memancar, menampil, mengambil bentuk gitu. Nah, di level intelek inilah ada sistem yang mendukung, ada sistem yang membuat recycle gitu. Jangan-jangan iblis ini keberadaan yang membuat kita transform Bang Arif. Ya, ya kan? Jadi kalau di tradisi Hindu kan ada Brahma, ada Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa kan? Siwa. Coba lihat penampilan Siwa kalau di dalam mitologi Hindu. Itu kan selalu monster-monster kan? Iya. Yang paling modern kalau Oppenheimer. Tapi satu-satu apa keberadaan yang bisa melakukan perubahan apa? Keberadaan ini. Ya kan? Yang melakukan perubahan secara radikal revolusional, sisi yang ini. Kalau sisi yang malaikatnya kan sisi yang soft gitu. Sistem gitu. Sistem gitu. Ya. Jadi dari situ udah mulai terbayang mengapa ini muncul, mengapa ini ada, ya tuntutan dari ekspresi dualitas. Kalau teman-teman suka menonton Tiga Fakir, ini ada satu penjelasan hukum paradok, hukum berpasangan itu di situ. Jadi di situ kita hukum alam itu kita nggak sebut iblis, tetapi hukum-hukum itu sendiri di dalamnya ada angels and demons, Bang Arif. Ya kan? Ya. Nah itu dari sisi itu. Kalau dari sisi teologi budaya, kalau budaya kan ada penyebutan memedi, hantu, macam-macam lah gitu ya. Itu pengelukisan terhadap daya khayal yang masih yang nggak intelektual gitu, makanya pakai cerita gitu. Kalau di filosofi keberadaan yang ketika terjadi ketidakseimbangan, nah di situ energi yang tak seimbang menurut pemaknaan kita, disitulah keberadaan yang recycle, harus ada pembaharuan ulang. Bisa nggak terjadi pembaharuan ulang tanpa ada chaotic Bang? Iya, no. Nggak bisa. Jadi krisis itu jangan-jangan demons gitu. Kalau dilihat dari tulisannya Dan Brown itu kan, filmnya itu kan justru yang mensiasati pembunuhan para pastor itu adalah penjaga itunya, penjaga gereja Vatikan itu. Kepala rumah tangganya, dia adalah malaikat, hamba Tuhan yang taat sekaligus. Dialah yang mengatur pembunuhan gitu. Pada dirinya ada malaikat, pada dirinya ada setan, iblis gitu. Itu kan yang diceritakan begitu dramatik di situ. Justru Bang Arif kan pernah mengalami nih kalau dalam konteks self inquiry ketika sakit beberapa hari dan berapa minggu itu kan, Bang Arif dihadapkan pada angels and demons kan? Yes.
Betul. Kepada orang suci itu ada kebejatan gitu kan? Ya. Nah, justru pada saat seperti itu tabrakan antara paradok dari dia suci sekaligus dia bejat, disitulah kita mulai menemukan apa sisi yang di dalam iblis itu ada yang tunggal, di dalam ya malaikat itu ada yang satu itu juga gitu, yang tetap itu. Ya, itu dari sisi itunya Bang Arif, pengalaman pribadi Bang Arif dan saya juga mengalami. Teman-teman juga kalau mengalami silakan teliti. Nah, solusinya di mana? Ke self inquiry. Kalau ke self inquiry kan kita mulai dari who am I kan, siapa aku. Kalau teman-teman masih ingat pembahasan who am I, baik di Mengenal Sang Aku ataupun di beberapa YouTube dan di Swaguru, diri manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Antara jasmani dan rohani, jasmani kan just casing lah. Ada sistem di tubuh kita ini kecerdasan. Rohani jelas. Sorry, ini aku aja atau memang kayaknya Bang Dame audionya bermasalah nih? Cek, cek. Tes. Tes, tes. Waduh. Tadi Sampai di mana, Pak? sampai Ke self inquiry ya? inquiry. Ya. Ya. Nah, ketika kita bawa pemaknaan dua eksistensi malaikat dan iblis ini ke diri kita, self inquiry, selidiki, tanya dan selidiki siapa aku, apa malaikat dan iblis ini kaitannya dengan diri. Ya, jadi di diri kita ada, di soul itu ada animal soul, ada nabati soul. Itu ya nabati jelas yang menumbuhkan. Kalau animal soul itu ada buas, ada ternak. Lalu pada rasional soul Bang Arif, ya, yang rasional itu disitulah terbagi dua, satanic soul sama angelic soul. Kepintarannya itu digunakan untuk memanipulasi, merekayasa. Itu di rasio kita itu ada. Bikin trik ini, bikin trik itu kan itu pada saat yang sama, tapi kemampuan trik ini itu kan bisa ditunggangi kesucian. Iya. Yes. Nah, di mana supaya tidak terjadi pertempuran? Yaitu kita kembali ke the center, ke yang tunggal, the heart. Jadi angels and demon ini keniscayaan ketika terjadi manifestasi Bang Arif. Sutradara kalau bikin film, bikin pertunjukan, nggak mungkin nggak ada angels and demons, nggak mungkin. Kalau nggak ada, kalau nggak gitu nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Jadi ketika ada pertunjukan, otomatis ada angels and demons. Ya. Pertunjukan itu kan appearance. Appearance itu apa? Pada level diri kita pribadi, pada saat kita memutus hubungan penglihatan kita atau panca indera kita dengan katakanlah dunia luar, maka di dalam diri kita ada satanik, ada malaikat, ada iblis. Gitu. Jadi semua cerita-cerita yang didramatisir begitu menyeramkan, bahkan sekaligus seru, ajaib, itu cerita tentang itu. Keniscayaan manifestasi penciptaan itu melahirkan dua itu. Kalau Allah tidak menciptakan khalifah, katakan misalnya begitu simulasinya, tidak ada iblis. Tapi karena Tuhan infinite, otomatis dia mencipta sampai kepada level manifestasi paling jauh, ardi, bumi, otomatis ada iblis dan malaikat. Jadi mulai sekarang melalui pendekatan self inquiry, iblis bukan dimusuhi loh. Kenapa dia jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kamu? Karena kita belum bisa melihat dualitas gitu. Kalau kita sudah belum bisa melihat non-duality yang tunggal, kalau kita sudah mahir menyadari ada yang tunggal sama yang duality, maka kita jadi paham posisi iblis itu apa sebenarnya.
Hmm. Apakah iblis dalam diriku, setan dalam diriku, trik itu aku musuhin? Malah bisa aku pakai dia sebagai trik untuk menghadapi setan gitu. Cara menghadapi setan bagaimana? Ya pakai cara setan. Hmm. Tapi didasari oleh kesadaran gitu loh. Ya. Coba. Gimana caranya menghadapi setan? Kan kalau di kepolisian itu kan gimana caranya menghadapi penjahat yang luar biasa itu? Lihat mantan penjahat, rekrut dia jadi polisi kan gitu. Jadi intel agent. Iya kan? Atau di politik tapi, ya? Iya di politik. Dan ini kenyataan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat pertunjukan itu sepotong, maka setan jadi musuh. Iblis jadi musuh. Tapi kalau kita melihat pertunjukan itu utuh, iblis itu bagian dari siklus. Manifestasi setan itu kan ya kecacatan, bencana alam, keotik gitu, kita terhina. Tapi bukankah itu kadang-kadang menjadi proses yang harus terjadi agar kita menemukan siklus baru? Ya. Gitu loh Bang Arif. Jadi cerita Dan Brown, nah jadi tinggal kita mulai dari mana nih? Tadi sudah diurai sedikit dengan filosofi, keberadaannya di mana, membedakannya apa, secara karakter, angels and demons. Sekarang kita tarik kepada self-inquiry, kepada diri kita. Gitu Bang Arif. Gimana Bang Arif? Ini kalau kita bisa memahami ini clear ya, dari sisi duality, dari sisi yang tunggal begini. Dari sisi Tuhan, iblis itu bukan musuh. Dia keniscayaan ciptaan. Bagaimana mungkin sutradara memusuhi pemeran antagonisnya? Nggak mungkin dia musuh. Justru aku butuh kamu sebagai pemeran antagonis. Kalau nggak ada lu nggak seru gitu. Tetapi si antagonis itu di panggung dia siap dimusuhin. Makanya dalam beberapa pandangan di kalangan ya ujaran-ujaran sufi, justru kematangan spiritual seseorang ketika dia berperan dengan sadar, tanda petik di panggung sebagai iblis gitu. Memeratkan Oppenheimer itu nggak gampang loh itu. Iya kan? Kalau mau dikatakan itu pekerjaan sebagai iblis gitu. Destroyer kan dia. Dia yang merancang supaya terjadi pemboman itu kan. Iya. Nah, jadi di level ini, dari mana datang keberanian kita Bang Arif? Dari sisi ini. Wow, that's a good point. Yes. Iya kan? Betul. Iya kan? Jadi kalau dalam kalau tontonnya sekarang pembicaraan politik pemimpin itu kan bersiluran tuh iblis itu. Tapi justru pemimpin itu matang ketika sering berhadapan dengan iblis. Iya. Kalau dia cuma ketemu yang malaikat-malaikat, nggak matang pemimpinnya. Dia suka dikibulin. Pemimpin tidak cukup hanya jujur, tapi juga berani, tapi juga bersih. Pemimpin itu apalagi eksekutif nggak mungkin bersih, pasti berdarah-darah. Arjuna di medan perang membunuh gitu. Krishna juga pakai trik kan, tapi dengan kesadaran. Gimana cara Krishna menghadapi Sengkuni? Ya pakai cara Sengkuni. Iya, betul. Betul. Cara tipu muslihat, kalau di Al-Quran disebut makar. Mereka bikin makar, Tuhan bikin makar. Nah ini levelnya wisdom Bang, wisdom. Sudah bukan lagi tentang menjadi orang baik atau bukan. Ini wisdom. Ini sudah melampaui pembicaraan baik buruk. Baik buruk tetap ada, di panggung ada baik buruk. Tapi bagi mereka yang masih terjebak pada baik buruk sampai membenci tanda petik keburukan yang diperankan oleh sosok iblis, maka kita jadi miss meaning kenapa ada iblis. Ya, betul. Itu. Jadi sebuah perjalanan rohani kalau seseorang sudah bisa melihat dalam iblis dan malaikat itu, di situ ada skenario dari Sang Tunggal atau Tuhan. Gitu Bang. Ada yang
didapat nggak Bang Arif ya? Jadi jangan lagi mencela setan-setan yang di luar itu. Iya, itu juga kita wah gara-gara dia jadi berantakan ini. Tapi kalau nggak ada dia nggak ada terjadi transformasi kan gitu. Betul. Dari kesalahan seseorang justru terjadi transformasi, terjadi perubahan menjadi lebih baik. Pada diri kita juga begitu. Kalau nggak datang penyakit, nggak ada kebangkrutan, nggak ada sebuah kesalahan, nggak ada pemaknaan, nggak terjadi perubahan. Yes. Kalau tidak ada krisis, nggak dapat wisdom, Bang Arif. Nggak ada kesaksian terhadap kehadiran sang kebenaran secara cermat. Benar, exactly. And that's gitu. Beautiful ya. Itu indah, gitu, indah banget. Karena tadi benar. Ini yang aku harapkan, karena perbincangan kita itu dari self inquiry yang non dualistik, artinya tidak lagi kita bermain-main. Oh, pihak sini, pihak sana. Enggak, kita berpihak. Kalaupun mau berpihak gitu, meskipun istilah tersebut agak enak ya, kurang tepat. Pada sang subjek lah, yang sebenarnya tidak itu. Nah, tapi yang menarik adalah tadi aku garis bawahi ya. Tanpa adanya peran iblis ini, kita nggak bisa bertransformasi, tidak ada manifestasi baru gitu. Ya udah, lempeng aja, bahkan kaku. Dan gara-gara itu kita jadi berkembang, jadi oke, kenapa ditanya, kenapa harus bertransformasi? Ya agar lagi terus-terus mencipta. Paradoksnya adalah justru gara-gara ada iblis yang kita pandang sebagai halangan, itu malah membuat kita berjalan. Obstacle is the way. Dan teman-teman yang menjadi mahasiswa pasti tahu lah, ya. Justru pada saat sidang itu, kenapa harus ada sidang? Kenapa kita selalu ditentang gitu? Itu kan dosen-dosen jadi iblis ya Bang. Pada saat sidang itu jadi iblis. Dan itu yang menarik, istilahnya devil's advocate, pembela iblis. Jadi, oke, ini tesis lo. Tapi bagaimana jika saya pandang dari sini, saya lawan kamu dari sini gitu. Itu kan untuk apa ya? Untuk sebenarnya mengembangkan kita juga. Bahwa sebenarnya kamu bisa lebih luasin loh diri lo. Itu devil's advocate, advocatus diaboli. Jadi seolah-olah berperan dengan iblis, tapi bukan untuk menghancurkan, tapi mengembangkan justru. Gitu, bahkan mensucikan. Dan ini mungkin apa ya, sebenarnya natural implikasinya, tapi mungkin apa ya, agak kurang nggak enak didengar. Kita perlu itu bahkan untuk self inquiry. Kalau aku pikir self inquiry itu kan untuk apa ya, tidak menerima apa adanya. Malaikat sistem, udah patuh, kalau A pasti B gitu, logik loh. Tapi pada saat kita mau melampaui itu harus ada semacam, kalau menggunakan istilah Descartes mungkin ya, peraguan gitu. Peraguan dulu, masa begini gitu. Benar gak sih gini? Ini bukan untuk menghancurkan ya. Karena kalau menghancurkan doang, kita seolah-olah udah tahu. Enggak, ini kita nggak tahu. Kita pure humble. Aku pingin tahu apa yang sebenarnya gitu. Itu perlu ada elemen iblisnya, teman-teman. Betul. Untuk berani tadi itu, agar kita berani ada elemen itunya. Elemen, makanya ya ada benernya juga bahwa kalau dari perspektif yang fundamentalis, dogmatis, agama itu, kebebasan itu demonik gitu, kebebasan. Kehendak bebas, free will itu satanik gitu. In a sense. Tapi ini ya lagi-lagi ya, perspektif wisdom, perspektif cinta, bahwa tidak ada lagi pertentangan. Ini perspektif self inquiry gitu, teman-teman. Ini yang aku harapkan, dan alhamdulillah kita sampai pada titik ini. Jadi kalau orang belum bisa memaknai asal usul kenapa ada iblis secara hakikat, secara metafisik, secara psikologi gitu, secara culture gitu, kalau mau kita urai lebih banyak, kita luasin, maka kita tidak bisa melihat
keterhubungan satu ciptaan dengan yang lain. Justru dengan memahami hakikat iblis, kita semakin mengenal malaikat justru. Jadi salah satu kuncinya adalah iblis dan malaikat memang kenyataannya di panggung itu bermusuhan. Tapi begitu mereka kembali ke asal, mereka itu komplementari, Bang. Ya. Ya. Jadi kalau iblis sama malaikat di panggung itu mesti bertentangan. Tapi begitu mereka kembali kepada unmanifested gitu, mereka komplementari. Nah, untuk bisa kembali kepada pusat, itulah pentingnya silent kan, kembali ke hati. Makanya tadi kan sudah dijelaskan keberadaan manusia itu, kalau animal soul itu kan kendaraan bagi rational soul. Rational soul itu terbagi dua, satanic soul sama angelic soul gitu. Gimana supaya terjadi kolaborasi ataupun sinkronisasi kembali ke pusat diri, yaitu qalbu the heart. Nah, di dalam keheningan itulah, rupanya dia di situ acting jadi musuh supaya terjadi seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman menyaksikan manifestasi iblis di ruang publik, ya memang dia dicela. Tapi kalau kita sudah melihat kenapa dia muncul, kita tidak gampang mencela gitu. Aku mengerti kenapa dia begitu gitu. Aku mengerti gitu. Aku paham. Kenapa? Ya karena dia memang bagian dari peran semesta untuk menciptakan siklus baru. Nah, ini silakan diteliti nih sehari-hari, soalnya kita ketemu nih angels and demons ini setiap hari. Baik itu di sosmed, di diri kita, di panggung sandiwara kehidupan ini, setiap hari. Makanya kalau ditarik ke agama, selama kita belum bisa lihat, ya berlindunglah, qul a'udzu birabbil falak gitu. Aku berlindung kepada Rabbil Falak, Rob yang memecahkan, memberantakin gitu coba. Petugasnya siapa? Ya penampilan kejahatan. Kadang-kadang kan setelah ada penampilan kejahatan itu baru ada perbaikan hukum. Itu jadi perbaikan hukum, ditambah jadi malaikat, penjaga kan gitu. Ada lagi yang miss, muncul lagi iblis gitu, diberantakin lagi, terus saja begitu. Nah, yang dahsyat itu pada diri seseorang, angels and demons itu sudah apa ya, sintesis gitu loh Bang Arif. Jadi nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi paradok. Tapi sekali lagi, kalau melihat ada penampilan iblis di luar, kita cek dulu. Iblisku yang di dalam diriku ada yang terusik nggak gitu, sehingga aku selesaikan dulu yang di dalam, baru bisa aku memahami peran-peran iblis yang ada di luar. Gitu Bang. Ini kelihatannya kayak enteng-enteng aja nih kita ngomongnya, padahal sebenarnya heboh nih kalau di panggung sandiwara kehidupan. Betul. Menjalaninya ini memang heboh. Iya, relate ke kehidupan kita, self inquiry yang penting kan. Tadi udah jelas sih, ya. Kita kayak malaikat, ada aturan-aturan, habit-habit kita. Tiba-tiba boom, gak sesuai ekspektasi. Itu kan sebuah setan juga kan. Maksudnya tiba-tiba boom, udah deh. Semuanya buyar gitu. Terus gimana? Actionnya mungkin sampai depresi, itu kan setan yang berkepanjangan jadinya. Nah, kita kan perlu mencari ya tadi maknanya, terus merekonsiliasi dengan itu. Itu perlu ada pengunduran, perlu kepada Sang Tunggal itu lagi sih. Kalau kita masih melihatnya berpihak ke yang baik, berpihak yang buruk gitu. Itu selalu dari satu sisi. Kalau dari sisi yang lain, seberangnya buruk gitu. Jadi gitu. Ada relativitas bahkan di dalam mana yang malaikat, mana yang iblis gitu. Kenapa nggak kita langsung? Iya kan? Kenapa kita nggak langsung pada ya udah ke perbedaan perspektif untuk menentukan mana yang iblis, mana yang malaikat ini niscaya. We go beyond that.
Ya, itulah tadi yang hening itu kan. Nah kalau aku mau bertanya Bang Davi, nah bagaimana dengan spesifikasi di agama itu sendiri? Kita untuk secara khusus agama Islam ada 10 malaikat tuh. Apa maksudnya tuh mereka tuh? Iya, sebetulnya kalau waktu berkontemplasi mengenai malaikat ini, yang 10 ini juga sebetulnya asalnya satu, Bang Arif. Oke. Kayak sistem, Bang Arif ya. Sistem itu kan di alam semesta ini satu sistem sebetulnya. Tapi begitu diurai, dipretelin, ada yang ngurus pertanian, ngurus hujan. Ya kan, kayak dewa-dewa ya, ada dewa matahari, ada dewa kilat gitu kan. Seperti itu. Nah, penguraian ada 10 malaikat itu sebetulnya karena akal kita itu perlu detail, Bang. Misalnya malaikat rakib dan atib. Rakib pencatat kebaikan, atib pencatat keburukan. Itu apa ininya, bentuknya itu? Ya memori kan. Ya setiap apa yang kita lakukan yang baik kan kita sadari itu. Itu yang kerjain siapa? Ya harus kasih nama dong. Namanya rakib. Gara-gara dicatat jadi ada karma ya. Ya itu kalau dalam konteks lain, dalam tradisi lain disebut karma kan. Kalau psikologi ya memori, bank data. Pahala dosa gitu. Iya, psikologi modern kan pikiran bawah sadar gitu. Semua direkam. Dia nggak peduli baik buruk, disimpan aja. Gitu. Nah, kalau misalnya malaikat Ridwan gitu. Malaikat Ridwan kan kalau sederhananya kan penjaga taman surga gitu. Yang membawa kita sebuah intelek yang dengan mudah kita bisa damai, bolak-balik kayak anchor lah sebetulnya. Pintu itu kan anchor, Bang Alif. Kalau di psikologi namanya anchor. Setiap saya dengerin musik ini saya langsung happy gitu loh. Anchor. Nah, kita bisa ngomong begini tuh kalau dalam konteks pengalaman. Apa sih satu anchor yang kamu langsung damai gitu, langsung berbunga-bunga? Nah, itu Ridwan. Kalau dikasih dari sisi bahasa, Ridwana, cepat ridho gitu. Nah, itu masing-masing orang kan punya, ya itu disebut malaikat. Dalam konteks alam semesta ada juga sistem yang bekerja untuk mengatur itu. Itu hukum alam lah gitu. Dan seterusnya. Itu kayaknya perlu dibahas sendiri tuh Bang Arif. Uraian tentang realitas cahaya ya malaikat-malaikat. Kalau ini kan kita fokus pada dua entitas ini, angels and demons. Iya. Tapi mau nanya dulu nih, Bang Arif, dalam sisi pengalaman waktu krisis itu nampak kan pemunculan dari angels and demons ini kan sehingga reconcile kan, bukan reconcile, dia jadi bisa dimengerti, bukan ditabrakkan lagi dia. Makanya muncul tulisan Bang Arif kan krisis hadirnya sang kebenaran. Betul. Yes, kalau kita terlalu terbiasa pada yang satu aja dan bukan yang lain, itu memang cenderung itu bukan kebenaran ya. Kebenaran kan utuh, whole gitu. Sementara itu, dan yang menarik kalau dalam bahasa Inggris whole itu sama dengan juga pelapalan whole yang artinya utuh itu sama dengan pelapalan lubang whole. Jadi black hole. Iya, whole gitu. Tapi yang utuh itu pakai W di depan. Jadi ada lubang, ada kosongnya gitu. Bahkan di keseluruhan gitu kan. Nah, ini nggak bisa dilihat kalau kita hanya berpihak pada satu gitu. Bayangin semua baik-baik gitu. Oke, kita kalau ke pengalaman sehari-hari anak muda ya, ada istilahnya kan, aku agak kritik nih, bukan agak sih, memang mengkritik ini. Kategori good boy, or good girl, terus bad boy, bad girl. Gitu, jadi kalau good girl, good boy, ini kayaknya perlu dibahas nih sama Lia nih nanti di Q&A. Jadi kalau yang good boy itu yang baik-baik, bad boy, bad girl, stereotipnya mungkin kasih tato gitu kan di tubuhnya. Nah, selama kita hanya mengikuti stereotip itu akan terjebak. Misalnya seorang good boy nih di sekolah, dia karena good boy,
orang-orang di sekitarnya meniscayakan dia untuk berlawanan dengan si bad boy itu dong, ya kan? Karena itu komplementnya dia. Tapi kalau dia nggak pingin gitu, aduh aku nggak mau nih peranin ini, karena ya udah masa gua nggak punya masalah sama dia, tapi orang-orang mencap aku adalah lawannya dia gitu, simply karena aku tidak mungkin, ya mungkin tidak, ya itulah bad boy gitu kan. Nah karena itu aku menawarkan satu posisi yang beyond, yang justru malah berteman dengan semuanya gitu. Bisa melihat segalanya itu oke, as such, sebagaimana adanya. Nah yang kategori ketiga ini mungkin seorang filsuf, the philosopher. Nah jadi gitu, bayangin kita terbiasa dengan satu pihak aja, kita berpikir itu doang dalam kehidupan, pas ketemu yang lain, kita pernah bahas lian kan, the other, itu pasti goyah tuh. Makanya lian yang lain ini adalah salah satu nama setan juga bisa dibilang kayaknya ya, yang other dari diriku. Karena aku jadi kayak, kalau ngelihat dia itu, identitasku itu tergoyahkan gitu. Kalau aku langsung mengaitkannya ke situ, Bang. Jadi, apa ya, ada, ya tadi itu juga yang aku alami ketika krisis Angels and Demons. Seakan-akan, loh, kok Angels dan Demons ini tidak berbeda yang aku pikir, tidak seterpisah yang aku pikir. Itu kan jadi mempertanyakan identitas si angel sebagai angel, demon sebagai demon. Satu-satunya cara adalah kita harus beyond itu, beyond identitas yang terfix, yang kaku itu. Ya. Betul. Iya, jadi kita menghormati referensi dari agama secara turun-temurun, kisah tentang iblis dan malaikat. Tapi begitu kita mulai meneliti secara filosofis, kita mulai melihat bahwa keberadaan malaikat dan iblis itu keniscayaan penciptaan. Jadi setiap ada penciptaan, ada dualitas, maka itu muncul. Ada siang, ada malam. Nah yang sangat esensial kan dua ini. Ya, simbol ataupun keberadaan malaikat dan iblis. Nah, ketika kita bawa ke self-inquiry, ya, maka kita akan melihat secara jujur di diri kita, gitu. Ya, kecenderungan kemalaikatan, keiblisan. Ya kan? Malah tadi kita sudah bisa merangkul iblis itu. Apa itu? Ya, krisis ataupun trik segala macam itu, situasi hidup kita diberantakan, itu kan membuat kita jadi transform gitu. Jadi di dunia ini penguasanya boleh dibilang iblis, Bang Arif. Benar itu, devil's advocate. Tapi begitu dia dominan, muncullah itu dari sang aku juga, itu kan memerankan dari dia juga, dari yang tunggal juga. Tapi supaya ini ada manfaatnya buat kita, teman-teman, pembahasan ini, itu tadi, mulai sekarang jangan lagi dipermusuhkan antara malaikat dan iblis. Dia adalah cerita panggung. Ambil hikmah, wisdom dari malaikat, ambil wisdom dari keiblisan. Nah kalau sudah sampai begitu kan, kita jadi bisa mengharmoniskannya gitu. Bahkan melihatnya adalah ya penampilan dua tapi dari yang tunggal gitu. Ya, tapi terasa kan Bang, kalau sudah bisa memaknai hakikatnya, sudah bisa mengerti secara detail, baik secara metafisik, kosmologi, sosial, budaya, teologi, sampai kepada diri kita, ya sudah, nggak ada lagi penghabisan waktu untuk musuh-musuhin iblis gitu. Gitu Bang. Ya, betul. Oke, ini kayaknya
pada ini nih semua menyimak dan ini ada tadi saya lihat ada Pak Hojim tadi. Mbak Selomita juga ada tadi saya lihat. Ya. Waduh, alhamdulillah. Pak Hojim, apa kabar Pak Hojim? Ini diskusi. Guru saya itu. Wah. Oke, Bang. Aduh, luar biasa. Oke. Thank you. Apakah ada closing statement apa yang tadi? Ya, kalau dari saya teman-teman, kita menghormati kebijaksanaan dari agama dengan kisah cerita tentang malaikat dan iblis. Tetapi kita perlu kontemplasi untuk menemukan hakikatnya. Supaya kita bisa mengerti ketunggalan di balik itu. Ya. Jadi kalau dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Rob, ya, aku berlindung kepada aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu setannya itu kan tarikan-tarikan dalam diri kita yang cenderung membuat kita tidak sadar gitu. Bentuknya bisa apa saja, bisa imajinasi, bisa emosi, bisa pemikiran dan seterusnya. Allah itu berarti sang kesadaran. Silakan Bang Arif. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih banget Bang Dame. Alhamdulillah nih kita sudah sampai ujung acara. Semoga teman-teman bisa bukan hanya menikmati tapi meresapi tadi ya. Perbincangan yang selalu mendalam tapi dibawakan secara santai gitu. Seakan-akan kita kayak memutar-mutar bola bumi. Jadi ini sebenarnya dipertaruhkan ini realitas, tapi kita kok nyantai banget gitu ngobrol. Nah, itulah ya serunya kan. Kita sampai ya pada kesimpulan bahwa jangan lagi lah mempertentangkan itu, karena paradoksnya adalah kecenderungan mempertentangkan ini iblisnya gitu. Iya. Jadi ada iblis di balik iblis gitu. Kecenderungan memisah-misah inilah iblisnya. Sebenarnya tunggal tapi terpisah. Makanya the origin of evil, terpisahnya Adam dari ketunggalan, ya udah ke bumi gitu. Jadi kalau ada perkataan menarik kan, para filsuf banyak mengutipnya. Evil is what is evil. Kejahatan itu adalah yang melihat kejahatan. Kalau kita bisa melihat, oh ini beda gitu. Ada keterpisahan Bang Dame, ada separasi. Ya justru ada penciptaan ya kan. Karena dia terpisah, karena dia jadi banyak, multiple, manyness. Makanya di Al-Falaq juga ciptaan itu yang jahat ya Bang Dame ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya betul. Iya kan? Iya kan? Keburukan dari semua. Yes. Ya dah itu tuh. Ini bukan berarti kita musuhi. Kalau kita musuhi jadi setan. Yang penting adalah menyadarinya as such, sebagaimana adanya. Kalau udah kayak gitu, udah kita bisa menghadapi segalanya. Insya Allah. Insya Allah. Makasih. Oke. Makasih Bang Arif. Terima kasih Bang Dame. Makasih teman-teman. Terima kasih Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Waalaikumsalam. Atas waktunya, kayaknya nggak di tempat biasa ya. Iya. Alhamdulillah waktunya bisa diberikan. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak Bang Dame. Semoga bisa bermanfaat. Perbincangan kecil-kecilan ini yang kita dapatkan sih selalu ya setiap episode adalah bahwa all is well. Jadi angels and demons kita pahami bagaimana adanya angels and demons itu adalah all is well. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.